Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia Rahmi Alison dengan nomor BP 1901031007. Mahasiswa D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Project Citizen yang mengangkat masalah tentang fenomena perubahan iklim atau climate change. Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca, seperti iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam rentang waktu puluhan tahun sampai ratusan tahun. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim ini yaitu adanya proses biologis, kemudian radiasi sinar matahari, tekanan tektonik, erupsi gunung berapi, dan masih banyak lagi faktor penyebab dari perubahan iklim ini. Kemudian, penyebab peningkatan gas rumah kaca disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia yang ada di bumi ini, seperti melakukan emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah, dan kegiatan industri lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan gas rumah kaca. Berikut persentase kandungan gas rumah kaca yang ada pada bumi ini, yaitu terdiri dari karbon dioksida sebanyak 77,6%, gas metan 14,5%, nitrus oksida 8%. Kemudian, apa sih dampak negatif dari perubahan iklim ini? Dampak negatif dari perubahan iklim ini seperti adanya gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Ini merupakan poster yang dikeluarkan oleh BMKG mengenai apa sih dampak dari perubahan iklim itu. Contohnya yaitu terjadinya mencairnya lapisan es di kutub, kemudian adanya peningkatan tinggi muka laut, kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim, selanjutnya peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan yang terakhir yaitu terjadinya peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Contoh lainnya juga kita bisa lihat, yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas air karena curah hujan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan sumber air dan tingginya kemungkinan air untuk kembali ke laut. Dampak negatif lainnya yaitu adanya perubahan habitat pada spesies dan binatang maupun tanaman dan berbagai organisme lain. Selanjutnya, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan karena salah satu sumber atau produsen oksigen di dunia ini yaitu hutan, yang dimana hutan itu sering kita tebang tapi kita tidak menanamnya kembali sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas hutan. Contoh lainnya yaitu berkurangnya area pertanian karena suhu yang terlalu panas sehingga mengakibatkan tanah menjadi kering. Nah, yang seperti yang dibahas tadi, adanya meningkatnya wabah penyakit. Karena curah hujan yang terlalu tinggi, maka menyebabkan penyebaran penyakit sangat cepat di saat terjadinya perubahan iklim. Kemudian terjadinya atau tenggelamnya sebagian daerah pesisir yang disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi, maka mengakibatkan air laut meningkat, sehingga daerah di pesisir pantai menjadi terendam oleh air laut tersebut. Seiring berjalannya waktu, dampak iklim ini akan meningkat sejalan dengan berlanjutnya peristiwa perubahan iklim. Maka dari itu, dampak-dampak tersebut dapat kita kendalikan dengan melakukan beberapa aksi, yaitu aksi adaptasi, mitigasi, REDD++, dan proklim. Apa sih aksi-aksi tersebut? Yang pertama, adaptasi. Adaptasi merupakan
tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk dari iklim dengan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan. Kedua, yaitu mitigasi, yaitu upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Yang ketiga, REDD++, kita dapat melakukan mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan apabila kita menebang satu pohon, kita juga harus menanam satu pohon untuk memelihara keberlanjutan fungsi dari hutan. Yang keempat, yaitu proklim, yaitu upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, inilah usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengendalikan perubahan iklim. Usaha pemerintah di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai perubahan iklim. Selanjutnya, usaha pemerintah dalam sektor pertanian yaitu mengelola tanaman terpadu. Yang selanjutnya, menanam hutan mangrove di pesisir pantai. Selanjutnya, mengembangkan biogas asal ternak dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sektor energi, kita dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian pemakaian BBM yang bersubsidi, memanfaatkan energi surya berskala rumah tangga, dan mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan atau EBT, energi baru terbarukan. Selanjutnya, pada sektor transportasi, kita dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dalam sektor perhubungan darat, perkereta-apian, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Usaha masyarakat sendiri. Selanjutnya, pada sektor industri, kita dapat memberikan penghargaan industri hijau kepada para pelaku usaha yang telah berupaya untuk mengatasi perubahan iklim ini dan sebagainya. Pada selanjutnya, usaha mengatasi perubahan iklim oleh masyarakat. Kita dapat kembali berhubungan dengan alam, kemudian memperbaiki sektor kehutanan dengan melakukan reboisasi dan tebang pilih, mendaur ulang sampah, pemanenan air hujan, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat inovasi merupakan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, ataupun kelompok dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam mendukung untuk mengendalikan dari perubahan iklim ini, yaitu dengan back to work, dengan bersepeda ke kantor, peresapan air biopori, membuat kerajinan pangan dari sampah-sampah, dan mikrohidro. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. When we heal the earth, we heal ourselves. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.